Jagoannya emang benar Tuhan sudah bangkit. Iya betul. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat? Iya, walaupun kita tidak bisa melihat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan Dia sudah bangkit. Ini Tein, ayo sini, ayo lipat ini Tein. Ini Tein udah jam 4. Ayo. Oh iya Querin, udah jam 4, ayo ibadah. Oke. Ini beresin dulu. Oke. Halo, shalom anak-anak komunitas Yedija. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini ya. Nah, Mami Titin berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Minggu kemarin kita sudah merayakan apa? Ya betul, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan buat kita. Nah, anak-anak semua, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah sore hari ini dengan semangat. Kita awali dulu dengan doa ya. Yuk semuanya tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua untuk beribadah kepadamu. Sekalipun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan di atas puji-pujian Kau hadir. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga setiap pujian kami boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang semua anak-anak bangkit berdiri, kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan.
Yuk, adik-adik semua kita mau lanjut pujian yang berikutnya ya. Kita akan nyanyi satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita yuk. Kita angkat satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk, anak-anak semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar terus percaya kepadamu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan, supaya iman kami terus semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, anak-anak semua, kita siapkan hati kita. Jangan ada yang makan, jangan ada yang main, jangan ada yang ngantuk, tapi semuanya siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Kebangkitan Yesus, Yohanes 20 ayat 1 sampai 29. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, anak-anak semua, tadi kalian sudah menyimak ceritanya.
Hari ini kita mengambil satu tema dari firman Tuhan hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Kita mengambil ceritanya dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 29. Kalian tadi lihat dan mendengar ceritanya bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, mereka dalam keadaan takut semua. Mereka bersembunyi di dalam rumah dan kunci semua pintu-pintu. Mereka dalam keadaan cemas, takut, karena mereka itu kehilangan guru mereka. Mereka kehilangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik semua, kita mau pelajari ya. Sebetulnya Yesus itu benar-benar bangkit atau Tuhan Yesus itu sudah mati dan tidak bangkit lagi. Nah, kita mau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Yuk anak-anak semua yang sudah siapkan Alkitab, kita buka ya dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, anak-anak semua, ternyata Yesus itu sudah bangkit. Pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, Maria pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi, untuk membawa rempah-rempah ya. Nah, tapi ketika sampai di kubur itu, Maria mendapati kubur itu sudah kosong, pintunya sudah terbuka. Wah, tambah takut Maria, tambah kaget. Hah, siapa nih yang mencuri mayat Yesus? Biasanya kalau orang yang dikuasai dengan ketakutan pasti pikirannya negatif, pikirannya selalu curiga. Ya, kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, saat itu waktu Maria itu sangat sedih sekali sampai menangis karena merasa kehilangan Tuhan Yesus, merasa kehilangan gurunya yang dikasihi. Malaikat menampakkan diri dan memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Maria terkejut antara percaya dan tidak percaya. Maria di situ masih merenung gitu ya. Tapi malaikat Tuhan berkata, "Ayo, kasih tahu teman-temanmu sana, Yesus sudah bangkit." Nah, Maria bergegas kasih tahu ke murid-murid yang lain. Maria kasih tahu sama Petrus dan murid-murid yang lain juga sama. Dia tidak begitu saja percaya. Petrus dan satu temannya mereka bergegas ke kubur untuk mengetahui atau melihat dengan matanya sendiri. Benar nggak kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Ternyata ketika sampai di situ, betul, kuburnya sudah kosong, ya. Yesus tidak ada di situ. Nah, sampai beberapa hari kemudian, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di dalam suatu rumah, di situ Yesus hadir. Ya, Yesus hadir. Yesus menyatakan dirinya bahwa benar dia sudah bangkit. Yuk kita baca lagi satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetap di halaman yang sama, kita baca ayat yang 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak semua, ada kabar gembira. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa kemenangan. Kemenangan buat siapa? Kemenangan buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus sudah menang atas maut. Jadi pelajaran yang pertama adalah Yesus sudah menang atas maut. Nah, pelajaran yang kedua apa? Pelajaran yang kedua, kebangkitan Yesus itu membawa damai sejahtera. Kita baca yuk ayatnya di Yohanes 20 ayat 26.
Kita buka Alkitab kita di Yohanes 20 ayat 26. Begini bunyinya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Yesus menyatakan diri di tengah-tengah muridnya bahwa dia benar sudah bangkit. Dia tidak mati lagi. Dan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua. Berita kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada damai sejahtera yang sudah Allah berikan pada kita. Kita tidak lagi dikuasai dengan ketakutan, kecemasan. Gimana ya nanti kita masuk neraka, gimana ya hidup kita nanti. Enggak. Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dan biarlah kita semua hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga, kita mau baca di ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, anak-anak semua, jangan kita seperti Thomas ya dari cerita tadi. Thomas itu tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dia berkata, "Kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas paku itu, aku nggak percaya." Nah, Yesus menyatakan dirinya di hadapan Thomas dan berkata, "Ini aku Thomas, lihat luka bekas paku. Cucukkanlah jarimu." Yesus mau setiap kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Bahkan ayat tadi yang sudah kita baca, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Anak-anak semua, kita percaya ya bahwa Yesus itu sudah bangkit, bahwa Yesus itu sudah menang atas maut, bahwa Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita, bahwa Yesus itu sudah menyelamatkan kita semua. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Ya, yuk adik-adik semua, kita sungguh sangat bersyukur karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Sehingga kita boleh menerima keselamatan. Pertahankan iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya dengan sungguh dan melakukan perintah-perintahnya. Mami percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya, yuk anak-anak semua, kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau katakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini, buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami belajar Tuhan, untuk kami semakin mengerti lagi, untuk kami semakin lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Dan kami mau mempercayai-Mu, Engkau Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kami. Kami percaya Yesus bahwa Engkau sudah mati dan sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut, dan Engkau Tuhan yang sudah mengangkat kami semua menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami semua, untuk kami menghidupinya Tuhan, dan kami terus percaya kepadamu dengan tidak goyah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kiranya berkat anugerah-Mu tercurah atas setiap anak-anak komunitas Yedija ya Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh
dalam kasih dan pengenalan akan Engkau semakin lebih lagi. Dan anak-anak komunitas Yejija senantiasa taat dan setia kepadamu Tuhan. Menaruhkan pengharapan dan percayanya hanya kepadamu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sampai berjumpa kembali Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.